semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Alfred Asiholan Sidalahi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Humbang Ngasundutan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sekaligus merupakan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-7 tahun 2022. Saya akan melaporkan aksi perubahan yang saya buat di Cabang Dinas Pendidikan Humbang Ngasundutan, yaitu berupa pembuatan aplikasi sederhana yang berjudul Hatop Bos, merupakan singkatan dari harmonis, akuntabel, terpercaya, objektif, dan prioritas bantuan operasional sekolah. Aplikasi ini akan digunakan oleh satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB se-Cabang Dinas Pendidikan Humbang Ngasundutan mulai tahun pelajaran 2022-2023 semester genap Januari 2023. Aplikasi Hatop Bos ini bertujuan untuk percepatan dan pengendalian pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMA, SMK, dan SLB se-Cabang Dinas Pendidikan Humbang Ngasundutan agar tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat prosedur, dan tepat pelaporan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, yaitu petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Selanjutnya akan saya paparkan dalam slide berikut. Baik, dalam isi laporan aksi perubahan saya ada 5 hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama yaitu capaian aksi perubahan dan perbaikan kinerja organisasi. Yang kedua, manfaat dari aksi perubahan. Yang ketiga, keberlanjutan dari aksi perubahan. Yang keempat, dukungan mata pelatihan pilihan terhadap aksi perubahan. Dan yang kelima, hasil pengembangan potensi diri. Tahap pertama yaitu kegiatan pembentukan tim efektif. Kegiatan pembentukan tim efektif dilaksanakan pada minggu pertama bulan November 2022, yaitu untuk membahas pembuatan alur dan prototipe aplikasi Hatop Bos. Tim efektif terdiri dari pejabat pengawas, staf pelaksana pada Cabang Dinas Pendidikan Humbang Ngasundutan, Ketua MKKS SMA SMK se-Cabang Dinas Pendidikan Humbang Ngasundutan, dan beberapa guru IT pada SMA SMK di Cabang Dinas Pendidikan Humbang Ngasundutan. Tim efektif ini di-SK-kan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dokumentasi dan SK tim efektif sudah saya lampirkan dalam laporan saya. Tahap kedua adalah tahapan persiapan. Persiapan yang saya lakukan adalah berkonsultasi atau berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh dukungan dalam pembentukan aplikasi Hatop Bos. Aplikasi Hatop Bos itu akan digunakan pada SMA, SMK, dan SLB se-Cabang Dinas Pendidikan Humbang Ngasundutan. Maka konsultasi dan koordinasi yang saya lakukan adalah pertama, dengan Bapak Dr. Haji Asri Nasution MA selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sekaligus mentor saya. Bapak Lasro Marbun selaku Inspektur Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Ketua MKKS SMA SMK se-Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian tim efektif aplikasi Hatop Bos.
Dukungan berupa video dari berbagai pihak dapat kita lihat pada video berikut. Saya Lasron Marbun, Inspektur Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menyatakan dukungan terhadap program perubahan yang digagas dan akan dilaksanakan oleh Saudara Alfred Silalahi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Hubang Hasundutan, dengan program Hatok Bos, yakni harmoni, akuntabel, terpercaya, optimis, dan prioritas bantuan operasional sekolah untuk mengembangkan kualitas pengelolaan keuangan sekolah, khususnya di wilayah cabang Dinas Pendidikan Hubang Hasundutan, meliputi Tapanuli Utara dan Kabupaten Hubang Hasundutan. Saya yakin dan percaya bahwa dengan program perubahan ini, maka kualitas pelayanan kepada peserta didik melalui pengelolaan dana BOS akan meningkat, sekaligus untuk meningkatkan prestasi dan pencapaian pendidikan SMK, SMA, SLB di wilayah cabang Dinas Pendidikan Hubang Hasundutan. Selamat dan sukses untuk perubahan yang diusung, lanjutkan dan jangan pernah berhenti untuk membuat perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, saya Asrin Nasution, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, adalah mentor atasan langsung dari Saudara Alfred Hasyiholan Silalahi, beserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-7 tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Alfred Hasyiholan Silalahi dengan judul Hatok Bos, dengan singkatan harmonis, akuntabel, terpercaya, optimis, prioritas bantuan opsional sekolah yang digunakan oleh SMA, SMK, dan SLB secabang Dinas Pendidikan Hubang Hasundutan. Semoga dengan aplikasi ini penggunaan dan pelaporan BOS bisa dilakukan dengan sesuai aturan yang berlaku. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Horas, saya Panuturus Murangkir sebagai Ketua MKKS SMA Secabang Dinas Hubang Hasundutan menyatakan bahwa kami semua kepala SMA Secabang Dinas Hubang Hasundutan mendukung dan menggunakan aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Alfred Silalahi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Hubang Hasundutan berupa aplikasi Hatok Bos, harmonis, akuntabel, terpercaya, objektif, prioritas bantuan operasional sekolah yang bertujuan untuk percepatan dan pengendalian pengelolaan dana BOS yang kami terima agar tepat waktu pelaporan, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat prosedur sesuai dengan peraturan dan juknis yang berlaku. Semoga aplikasi tersebut dapat kami laksanakan dengan baik. Terima kasih. Saya Josafat Pasaribu, Ketua MKKS SMK Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan ini menyatakan bahwa kami semua kepala SMK Tapanuli Utara, Cabang Dinas Pendidikan Hubang Hasundutan, siap mendukung dan menggunakan aksi perubahan yang dibuat oleh Bapak Alfred Silalahi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Hubang Hasundutan, yaitu berupa aplikasi Hatok Bos. Semoga aplikasi tersebut dapat kami laksanakan dengan baik. Terima kasih. Tahap ketiga adalah pembuatan aplikasi. Aktivitas pembuatan aplikasi atau BOS ini terdiri dari 3 komponen kegiatan, antara lain kegiatan perencanaan yang telah dilakukan pada minggu pertama bulan November 2022. Yang kedua, melakukan desain atau diagram alur data
yang dilaksanakan pada minggu ketiga bulan November tahun 2022. Kemudian yang ketiga, melakukan pemrograman yang telah dilaksanakan mulai awal Desember hingga tanggal 22 Desember 2022. Kemudian peserta pelatihan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh subdomain dari aplikasi atau BOS. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan subdomain yaitu hatokbos.subutprof.go.id. Adapun tampilan singkat mengenai aplikasi atau BOS tersebut dapat kita lihat pada tampilan berikut. Tampilan awal atau cover dapat kita lihat pada video berikut. Ada username, ada password. Masing-masing satuan pendidikan di cabang dinas pendidikan Humbang Hasundutan sudah memperoleh username dan password. Kemudian cabang dinas pendidikan Humbang Hasundutan juga memperoleh username dan password. Kemudian setelah memperoleh username dan password, sekolah boleh login. Untuk login ke akun sekolah, satuan pendidikan menginput NPSN dan password yang sudah dibuat oleh admin Capdi Sumbahas. Setelah login, maka pengguna akun sekolah akan diarahkan ke halaman utama yang memuat rekapitulasi jumlah sekolah dan profil masing-masing sekolah seperti pada video berikut. Kemudian masing-masing satuan pendidikan dapat menginput RKAS BOS. Dapat kita lihat pada tampilan berikut. Kemudian masing-masing satuan pendidikan dapat melaporkan dana BOS pada tampilan berikut. Kemudian pada aplikasi tersebut bisa kita lihat sekolah yang sudah mengupload berkas dan juga sekolah yang belum mengupload berkas. Kemudian berkas yang mereka upload juga bisa kita lihat dalam aplikasi tersebut, sehingga cabang dinas pendidikan Humbang Hasundutan dapat memonitor langsung dan mengevaluasi sekolah-sekolah mana yang sudah melaporkan atau yang belum melaporkan, sehingga bisa diingatkan kembali sekolah tersebut. Lalu pada materi yang kedua, saya akan membahas manfaat dari aksi perubahan. Manfaat dari aksi perubahan itu bermanfaat bagi 4 komponen. Pertama, bagi pimpinan. Informasi terkait perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS pada SLB, SMA, SMK secabang dinas Humbang Hasundutan dapat lebih mudah diakses dan diketahui, sehingga pimpinan bisa melihat langsung dan memberikan bimbingan arahan kepada kepala sekolah agar menggunakan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Bagi satuan pendidikan akan lebih mudah dan lebih cepat dalam menyampaikan RKAS BOS dan juga melaporkan BOS, serta memberikan kemudahan bagi tim manajemen BOS sekolah, yaitu bendahara, operator, dan lainnya, untuk melakukan pekerjaan tanpa harus melakukan mobilisasi. Dengan demikian, kapanpun pemeriksaan yang akan dilakukan oleh APIF atau APH, seluruh dokumen sudah lengkap dan tersedia dengan baik, karena mereka sudah terlebih dahulu mengupload pada aplikasi Hatok BOS. Manfaat bagi organisasi, citra dan kinerja organisasi cabang dinas pendidikan Humbang Hasundutan akan jauh lebih baik. Melalui penggunaan aplikasi ini, organisasi dapat mengetahui dengan secepatnya satuan pendidikan yang sudah atau belum menyusun RKAS BOS dan sudah atau belum menyampaikan laporan penggunaan dana BOS dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat prosedur. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung pada sistem aplikasi, diharapkan cabang dinas pendidikan Humbang Hasundutan dapat memberikan contoh yang lebih baik dalam pengelolaan dana BOS di Provinsi Sumatera Utara ke depannya. Manfaat bagi masyarakat sebagai social control akan lebih mudah mengetahui dan mengawasi pengelolaan dana BOS, sehingga satuan pendidikan diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih baik kepada satuan pendidikan dan organisasi. Pada materi yang ketiga kita akan bahas keberlanjutan aksi perubahan. Keberlanjutan aksi perubahan ini dapat dituangkan pada rencana jangka menengah dan jangka panjang seperti kita tunjukkan pada tabel berikut. Pada tabel berikut dapat kita lihat rencana aksi jangka menengah, yaitu periode Januari sampai dengan Juni 2023. Kegiatan pertama yaitu uji coba dan launching aplikasi atau BOS. Subkegiatannya pertama, updating sistem aplikasi atau BOS. Kita estimasi kita laksanakan pada Januari 2023.
Aktornya adalah project leader dan konsultan IT. Kemudian outputnya berupa database, evidence-nya juga berupa database. Subkegiatan kedua yaitu sosialisasi penggunaan aplikasi atau BOS kepada seluruh kepala SMA SMK SNB secabang Nina Subang Hasundutan. Estimasi waktunya kita prediksi Maret sampai Juni 2023. Aktornya adalah project leader, konsultan IT, dan tim efektif. Outputnya berupa pelaporan dan evidence yang kita harapkan merupakan undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notulen. Kemudian rencana aksi jangka panjang yaitu periode Juli 2023 sampai Juni 2024. Kegiatannya adalah penggunaan aplikasi atau BOS. Subkegiatan penggunaan sistem aplikasi atau BOS kita akan mulai pada bulan Juli 2023 sampai dengan Juni 2024 atau tahun pelajaran 2023-2024. Aktornya seluruh stakeholder. Outputnya integrasi database, kemudian evidence-nya ada dokumentasi dan laporan kegiatan. Kemudian juga akan langsung kita evaluasi penggunaan sistem aplikasi atau BOS. Juga pada periode Juli 2023 sampai Juni 2024. Aktornya adalah project leader, mentor, tim efektif, dan konsultan IT. Output yang kita harapkan juga merupakan laporan kegiatan dan monitoring. Evidence-nya adalah undangan, daftar hadir, dokumentasi, notulen, dan laporan kegiatan. Kemudian pada materi yang keempat, yaitu kita akan bahas dukungan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan. Yang pertama, yaitu organisasi digital. Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan memerlukan sebuah transformasi digital dalam pembuatan aplikasi atau BOS untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan penggunaan dana BOS pada setiap satuan pendidikan. Namun layaknya sebuah transformasi, proses pembangunan digital menghadapi berbagai tantangan, yaitu pertama, kultur budaya dan kebiasaan. Yang kedua, kebijakan masih membahas hal-hal makro. Yang ketiga, resisten untuk berubah. Yang keempat, minimnya sharing dan kolaborasi. Dan yang kelima, talent gap, termasuk jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, akuntabilitas kinerja PNS terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Accountability is not just about the right thing, but doing it well. Artinya, bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai akuntabilitas publik, peran pejabat atau PNS dapat kita lihat sebagai berikut. Pertama, mampu mengambil keputusan ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman untuk menghindari politik praktis. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan publik secara sama dan adil. Dan keempat, konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Lalu, agar mekanisme pelaksanaan pelayanan publik lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan standar pelayanan minimal yang menjadi acuan, antara lain penyusunan rancangan standar pelayanan, yang kedua pembahasan rancangan standar pelayanan dengan stakeholder terkait, yang ketiga penempatan standar pelayanan, yang keempat penetapan maklumat, yang kelima penerapan, dan yang keenam monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah membangun jejaring kerja dan kolaborasi. Membangun jejaring kerja atau kemitraan pada hakikatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan yang baik, berbagi ide, berbagi informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya atau trust, dan saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Untuk membangun jejaring kerjasama dan kolaborasi dalam sebuah organisasi dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan.
Yang kedua, menggali dan mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menganalisis informasi. Yang keempat, penjajakan kerjasama. Yang kelima, pembuatan kesepakatan. Yang keenam, penandatanganan akad kerjasama atau MOU. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Yang kedelapan, perbaikan hasil. Dan yang kesembilan, perencanaan lanjutan. Kemudian pada materi yang kelima, kita akan membahas hasil pengembangan diri. Pada hasil pengembangan diri dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama, integritas atau konsistensi. Panduan intervensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu secara konsisten, memberikan pelayanan kepada pelanggan sebagai bagian dari bisnis pelayanan. Kegiatan pengembangan diri untuk mendukung proyek perubahan ada 3. Yang pertama, pengembangan mandiri, mempelajari konsep dasar integritas pelayanan prima dalam pelayanan publik. Yang kedua, pengembangan melalui penugasan. Yang ketiga, penugasan dalam satuan tugas yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tahapan proyek perubahannya berupa penugasan pelaksanaan aksi perubahan. Yang kemudian pembentukan tim efektif. Waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan diri kita rencanakan minggu pertama November 2022 dan realisasinya tanggal 1-3 November 2022. Kemudian pembentukan tim efektif kita rencanakan minggu pertama bulan November dan realisasinya tanggal 1-2 November 2022. Kegiatan pengembangan diri secara mandiri dan penugasan terlaksana dengan baik serta dapat mendukung proyek perubahan. Kemudian komponen yang kedua adalah kerjasama internal dan fleksibilitas. Panduan intervensinya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan kerjasama internal dan fleksibilitas. Kegiatan pengembangan dirinya untuk mendukung proyek perubahan adalah pertama, pengembangan mandiri mempelajari konsep dasar kerjasama. Yang kedua, pengembangan melalui penugasan. Yang ketiga, peningkatan kerjasama internal dalam tim. Kegiatan tahapan proyek perubahannya adalah penugasan aksi perubahan yang kita rencanakan di minggu pertama November 2022. Realisasi juga tanggal 1-3 November 2022. Kemudian pembentukan tim efektif, waktu pelaksanaannya minggu pertama November 2022, pelaksanaannya 1-3 November 2022. Kegiatan pengembangan diri secara mandiri dan penugasan terlaksana dengan baik, dapat mendukung proyek perubahan. Yang ketiga, komponen ketiga adalah mengelola perubahan atau orientasi pada hasil pengembangan diri orang lain. Panduan intervensinya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan berorientasi pada hasil, serta kemampuan mengembangkan diri orang lain secara maksimal. Kegiatan pengembangan dirinya untuk mendukung proyek perubahan adalah pengembangan melalui penugasan dalam satuan tugas yang berhubungan dengan peningkatan orientasi pada hasil dan pengembangan diri orang lain. Kegiatannya atau tahapannya adalah sistem kerja tim efektif. Waktu pelaksanaannya direncanakan minggu ketiga sampai minggu keempat November 2022. Realisasinya pada tanggal 18 sampai 24 November 2022. Kegiatan pengembangan diri secara mandiri dan penugasan terlaksana dengan baik dan dapat mendukung proyek perubahan. Baik, kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan pada laporan aksi perubahan saya. Yang pertama, kesimpulan. Aksi perubahan ini merupakan sarana bagi peserta pelatihan untuk memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan yang timbul di lingkungan kerjanya masing-masing. Tahapan ini merupakan sarana bagi peserta untuk menampung ide-ide kreatif dalam menghadapi kebutuhan perubahan sebagai alternatif solusi permasalahan organisasi. Dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini, peserta dilatih untuk menghadirkan tindakan nyata yang inovatif dalam mengelola aksi perubahan dan kebutuhan lainnya di OPD masing-masing. Saran, peserta pelatihan kepemimpinan administrator berharap terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari tim efektif dalam menjaga kesinambungan dan mempertahankan sistem aplikasi yang telah disusun, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Demikianlah laporan aksi perubahan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat semua pihak
terlebih tim efektif yang telah membantu saya dalam menyelesaikan laporan aksi perubahan ini. Terlebih saya mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, Bapak Dr. Haji Asri Nasution MA, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, coach saya, Bapak Dr. Haji Agus Saktirambe MPD. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih juga kepada Ibu penguji, Ibu Dr. Hajah Sabrina MSI. Terima kasih. Kami mohon masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan laporan aksi perubahan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih.